Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 9 dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kegiatan pembelajaran PPKN kali ini akan membahas Bab 2 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pertemuan yang kedua. Pertemuan kali ini akan membahas hakikat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada materi pokok pikiran ketiga dan pokok pikiran keempat. Baik, kita mulai. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran ketiga. Pada pokok pikiran ketiga ini berbunyi bahwa negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini selaras dengan sila keempat Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pokok pikiran ketiga ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ini juga merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran ini dijadikan sebagai dasar politik negara. Makna dari pokok pikiran kedaulatan rakyat apabila kita hubungkan dengan teori kedaulatan rakyat, bahwa kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara adalah berada di tangan rakyat. Maka dari itu, legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori ini menganggap kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberi kekuasaan pada wakilnya yang menduduki lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat. Selain itu juga untuk melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Paham inilah yang menjadi dasar negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia. Rakyat berhak mengganti pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Selanjutnya, apabila pemerintah yang terpilih pada periode lalu dianggap tidak dapat melaksanakan keinginan rakyat, maka sangat dimungkinkan untuk tidak dipilih kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pokok pikiran kedaulatan rakyat ini juga terkandung makna bahwa seluruh bentuk keputusan dilakukan melalui proses diskusi yang mengutamakan musyawarah mufakat. Karena dengan melaksanakan musyawarah mufakat, maka hasil keputusan tidak akan meninggalkan konflik, sehingga keputusan akhir akan berada di jalan tengah, di mana semua merasa senang.
Dan secara hakikat bahwa musyawarah itu memiliki tujuan agar sesuatu atau suatu masalah dapat dipecahkan dan ditemukan jalan keluarnya, serta sebisa mungkin tidak ada pihak yang dirugikan, di mana mengambil jalan yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semuanya. Pokok pikiran keempat. Pada pokok pikiran keempat berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengakui causa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Di mana dengan pokok pikiran keempat ini, negara kita menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama masing-masing serta beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sedangkan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai luhur kemanusiaan. Pokok pikiran ini juga mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah dengan segenap penyelenggara negaranya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini adalah merupakan dasar moral negara. Demikian penjelasan materi pada pertemuan kali ini selesai. Baik, mari kita simpulkan. Kesimpulan yang pertama, pada pokok pikiran ketiga ini berbunyi bahwa negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini selaras dengan sila keempat Pancasila. 2. Makna pokok pikiran kedaulatan rakyat ini mengandung konsekuensi bahwa sistem negara harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan, di mana kekuasaan tertinggi di negara kita berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Pokok pikiran keempat berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran keempat ini terkait dengan kata ketuhanan yang menjelaskan bahwa negara kita menjamin kebebasan warga untuk memeluk agama. Sedangkan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Demikian kesimpulan pertemuan kali ini. Setelah menyimak penjelasan tadi sebagai bahan latihan serta mengukur tingkat pemahaman pada materi pertemuan kali ini, maka saya persilakan kalian untuk mengerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya, silakan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru sesuai dengan kesepakatan di sekolah. Soal yang pertama, jelaskan makna yang terkandung pada pokok pikiran ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita. 2. Jelaskan hakikat dari tujuan musyawarah. Yang ketiga, jelaskan makna yang terkandung dari pokok pikiran kedaulatan rakyat apabila kita hubungkan dengan teori kedaulatan rakyat. Yang keempat, jelaskan makna yang terkandung pada kata ketuhanan dan kemanusiaan dari pokok pikiran keempat Undang-Undang Dasar
negara kita. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.